Arif. Ya. Sip, udah. Aman, ayo. Oke, berangkat ke Grand Serela Setiabudi ya. Ya, benar. A-nya lagi jalan-jalan di Bandung, A? Oh, main lagi ke sini dulu. Dulu kuliah di sini. Dulu kerja di sini. Oh, ya. kerja. Aslinya dari mana gitu, A? Saya sih dari Indramayu, ah. Oh, dari Indramayu. Jadi saya tangannya dari Subang. Sumedang. Subang, Sumedang maksudnya. Iya, Tetap di sini, ah. ngontrak ya. Udah lama di Bandung sih, A. Jadi betah di Bandung. Berapa tahun di sini, ah? Dari 2010 saya mulai kuliah tuh, 2010 sampai Oh, iya. sekarang Kuliah di mana kemarin di Bandung? di Piksi Ganesha, Di mana itu teh? di Gatsu. Berarti istri udah di sini, ya? Sekarang lagi solo karir aja. Oh. Keren, udah pasangan. Lagi single punya anak. Oh iya. Iya. Hebat ya, abis itu solo ya. Iya, solo karir aja dulu sekarang mah. Sebenarnya di mana di kotanya? Saya sebenarnya di Rancakalong, nggak? Rancakalong. Bentar, lewatin Cadas Pangeran masuk ke Batang Kota masih ke sana. Kalau saya mah sebelum Cadas Pangeran belok ke kiri, A. Oh. Yang ke arah Subang. Oh iya yang jalan Subang ke Jatinangor tuh kalau nggak salah. Iya. Saya sambil konten nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Siap. A-nya kerja? Kerja Di bidang apa? IT. Oh, IT. Programmer atau apa? Ya mirip programnya sih, cuma lebih ke data, ngurusin data gitu. Oh, kayak sistem informasi gitu ya? Agak lumayan jauh sih ya. Pernah dengar itu nggak, data analis atau data engineer? Komputer data engineer. Ya, baru-baru. Baru-baru. Ya maksudnya baru booming awal-awal 2015. Tahun segitu baru mulai ada nih di sini. Jadi masih baru gitu. Ya. Jadi ngolah-ngolah data gitu, A? Iya, maksudnya kayak gitu, ah. Bikin software juga nggak? Bikin apa? Software. Apa? Software. Oh, software enggak. Nggak ya? Enggak. Ini kita sama user doang buat ngasih kayak gitu. Tapi memang sih data itu sekarang ya perlu banget sih. Apalagi serba digital sekarang. Iya, benar. Orang-orang pada punya data gitu, cuman nggak tahu kan ngolahnya gimana. Nah, dulu ngambil apa? Saya Kuliahnya? manajemen informatika. Manajemen informatika. Ngoding. Oh nggak sih, bedanya sama TI apa anak? Kalau teknik informatika lebih banyak ke jaringan. Kalau manajemen informatika lebih banyak ke ngodingnya, ke software. Oh iya. Tapi secara materi Hampir sama. Hampir sama ya. Secara materi manajemen informatika juga belajar ya jaringan, cuman nggak sedetail orang teknik gitu. Orang teknik itunya. Kalau lebih teknikal berarti ya. Lebih fokus ke programmer sama. Kalau saya kan ada manajemennya ya. Ya. Sama sedikit-sedikit bahas manajemen juga. Tapi pasti kebanyakan keluarnya tetap sama jadi software engineer. Iya, software engineer, programmer. Ya. Rata-rata. Cuman kalau saya mungkin lebih ke arah yang sedikit tersesat. Kemana emang dulu pertamanya? Gimana pertamanya? Apanya? Iya, maksudnya setelah lulus pertama
Nah, masih nyari kerja tuh kemana dulu? jadi kalau dulu tuh saya tuh udah kerja kuliah itu. Oh iya. Pegang apa dulu? Saya dulu kerja di perbankan. Jadi ceritanya dulu tuh kan di perbankan itu harus minimal ya kuliah lah ya. Ya. Nah, jadi saya itu sambil kerja sambil kuliah. Nah, jadi saya pengennya dulu ke teknik ya. Cuman kalau teknik kan harus nggak ada yang kelas karyawan ya, harus reguler semua gitu. Ya, kuliah full kayak di UPI, ITB yang kayak itu ya. Ya. Jadi saya ngambil yang bisa sambil kerja yang ada kelas karyawan gitu. Adanya ini gitu. Oh, iya. Saya kira nggak keras nih. Ternyata keras. Gitu ceritanya. Jadi tapi kalau misalkan dulu saya di perbankannya kerjanya bagian IT mungkin divisinya lebih ke ASA, mungkin lebih nyambung gitu. Iya. Lu gimana struggle-nya kuliah di IT ya? Ya gitu ngodingnya sama cepet upgrade-nya, cepet update-nya. Iya, benar sih. Jadi kalau misalkan kita nggak belajar setahun aja, udah ketinggalan jauh aja itu teh. Iya. Sedangkan teknologi kan naik terus ya. Kita harus belajar terus. Sama sih di saya juga. Mas saya dulu nggak dari IT ngambilnya kuliahnya. Dari mana gitu? Dari MIPA, dari statistik gitu. Oh, statistik. Iya. Untuk build IT di data kan pakainya Python doang tuh. Pakai Python doang. Gampang gitu. Jadi dulu mah saya nggak ada Python pakai C ya? C++. Nah sekarang kan udah Python tuh. Saya vakum dari lulus 2015 nggak pegang itu lagi gitu ya, nggak ngerjain itu teh kan sekarang 8 tahun gitu ya. Wah udah ini. Jadi kalau misalkan mau terjun lagi saya harus belajarnya mungkin butuh waktu yang agak lebih lama gitu Iya. Dulu apa yang disuka di itu manajemen TI di web apa minatnya? Minatnya. Jadi kalau saya itu kalau di kampus ya lebih karena saya nggak terlalu jago ngoding ya. Jadi saya itu lebih ke develop manajemen. Jadi teman-teman saya yang jago ngoding misalkan gitu ya, dikumpulin satu tim. Terus misalkan ada project dari sekolah tugas. Nah, saya yang bagi-bagi ini desainnya bikin, kamu bikin codingnya, kamu bagian front end-nya gitu. Jadi lebih ke ngebagi sama kalau saya kan nggak jago ngoding tapi komunikasinya agak bagus ya. Terus negosiasi apa segala macem gitu. Sama klien atau apa gitu kan. Nah kalau anak-anak IT kan rata-rata kan tahu sendiri kan kalau udah depan komputer lupa segalanya tuh. Iya benar. Orang di samping juga lupa gitu. Begitulah. Jadi ya mereka agak susah berkomunikasinya. Ya benar sih ya. Nah itu jadi fungsinya saya itu komunikasiin apa yang mau klien sama teman-teman gitu. Iya benar sih. Kalau sekarang yang kayak tuh udah ada nama role-nya, sekarang udah mulai trending namanya. Apa? Project manager. Iya, project manager. Project manager itu sekarang udah banyak dicari ya. Kalau dulu kan nggak terlalu di itu ya, nggak dapat highlight gitu. Iya gitu. Kalau sekarang udah dapat project manager. Kemarin juga saya ngobrol ya sama ada anak ITB, dia project manager, software engineer gitu, tapi perusahaan Singapura. Oh dia. Keren remote aja. Remote kerjanya. Keren. Itu siapa tahu balik lagi tuh jadi project manager. Mungkin kedepannya mah mungkin kalau balik lagi saya pengen yang punyanya sih. Pengen bikin sendiri ya. Boleh. Jadi saya punya tim, nyari klien sendiri gitu. Jadi nggak nyinduk ke perusahaan sih pengennya ya. Kalau misalkan nanti terjun lagi. Iya. Paling jadi itu ya kayak apa sih namanya company buat konsultan ya? Company buat buat konsultan sendiri gitu. Kalau dia kerja di perusahaan mah kayaknya aduh saya udah capek kerja sih sesungguhnya itu. Kenapa? Capek kerja? Ya saya maksudnya capek kerja di bawah. Itu kenapa? Jadi kalau saya itu dari zaman kuliah udah kerja
gitu. Jadi saya kerja sambil kuliah. Terakhir teh saya kerja sampai 2020 awal. Ya, 2019 akhir lah. ya. Gitu. Covid kan habis itu ya. Jadi saya teh karena kerja itu goalsnya udah hilang, Iya. jadi saya mikir kalau misalkan dengan usia saya yang segini terus masih kerja, apa sih yang dikejar? Terus kontrak gitu. udah nggak asik gitu lah. Nah kalau misalkan kerja kan harus punya goals ya. Ya pengen ke depan lebih baik gitu. Pengen kita karyawan tetap, terus punya penghasilan tetap yang lebih ya apa namanya yang sesuai lah sama kita ya. Ya. Cuman kan negara Konoha tidak berkata begitu. Jadi habis kontrak perpanjang lagi, habis kontrak perpanjang lagi, habis vendor ganti lagi vendornya. Itu yang nggak bikin saya, aduh ya Allah gitu. Capek ya. Capek banget gitu. Kadang teman-teman saya yang di perbankan juga ya, udah pada tua gitu, bapak-bapak, aki-aki, masih aja nyurpai kayak saya ya. Itu sedihnya ya, salah satunya. Jadi ya saya putuskan untuk resign, terus bikin usaha, terus gagal terus akhirnya ngojol, buka usaha lagi gitu. Tapi berarti ya sebenarnya kata saya mah ya, maksudnya berani gitu nyoba usaha kan. Kalau secara rata-rata kan orang-orang maunya doang ya. Iya. Karena mereka nggak bisa apa sih nge-bear atau nerima kalau nanti gagalnya gitu. Iya. Apalagi sambil kerja kan ada gambling gitu. Iya. Putusannya kalau berhenti kerja gitu. Bener bener. Tapi kalau menurut saya berani hebat. Sampai itu yang terburuknya kejadian sama saya. Apa tuh? Ya adalah. Jadi solo karir gini kan. Gara-gara saya juga sih. Tapi lebih apa ya, lebih banyak belajar lah saya dari situ. Apa namanya, planningnya harus lebih dimatangin kalau misalkan mulai usaha apa segala macam lah, banyak belajar lah dari kegagalan yang mungkin kedepannya mah nggak akan gagal terus lah, saya yakin. Kan semua orang usaha pasti pertamanya nggak mungkin langsung jadi gitu ya. Dan saya yang saya tahu, saya pasti sukses. Sektor apa? Dulu saya sektor produksi makanan ringan. Sekarang juga sih saya ada usaha kecil-kecilan mah. Masih di makanan. Sekarang di jasa ekspedisi ya. Masih jalan sih. Ketua. Nah gitu, berani ngambil risiko. Nah, saya pikir kalau nggak berani ya sampai kapan juga hidup saya ya gini-gini aja gitu, Walaupun tetap jalannya nggak enak kan, tapi seenggaknya coba ya. Ya. Saya itu lebih menyesal kalau misalkan saya punya planning nggak dijalanin. Pengen apa-apa terus nggak dikejar, lebih menyesal. Bener, gitu sih. Kalau udah nyobain terus gagal, saya dulu udah pernah nyobain terus gagal, ya always gitu. Tapi enak ya, maksudnya ngojek di Bandung tuh adem gitu. Nah iya. Kayak di Jakarta. Kalau berarti sering jalan-jalan, Dulu 3 tahun saya di Bandung sih, kerjanya sebelum resign gitu. Terus saya di BUMN, cuman nggak betah sama manajerialnya. Bingung ya. Kan nggak bisa langsung keluar ya, karena penalti tuh kalau dari MT. Ya udah nunggu 3 tahun. Iya. Keluar gitu. Birokrasinya ya. Iya. Apa? Bingung ya, karena gap umurnya jauh gitu. Biasanya kan kalau umurnya agak terlalu jauh, cara ngambil perspektifnya beda gitu. Nah itu PTT perusahaan turun temurun gitu. Jadi pas masuk anak muda tuh susah gitu. Ngerasain sendiri lah. Iya pasti. Dimana kita udah melek software, udah melek IT gitu segala macem gitu ya. Ternyata atasannya gaptek, sok coba.
Yang ada apa? Makan hati. Ada aja. Nggak ngerti ini apa itu. Sini ya ya. Ya. Sip. Sampai. Hatur nuhun, sehat sukses Siap, selalu. nuhun juga. Jangan lupa di follow, like, and comment. Apa sih maksudnya? Jual sukses. Siap. Di sana. Aduh. Sip. Di TikTok ada, di YouTube ada. Siap. Nuhun ya.